Demikian juga semua yang menyaksikan, bahkan Joko Soko dan Roijo pun menjadi terkejut dan heran melihat orang dapat bergerak sedemikian cepatnya. Itulah Maiso Jenar yang telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa gadis cantik itu, dan sekaligus keris itu pun telah berpindah ke tangannya pula. Tapi belum lagi debar jantung mereka berhenti, kembali mereka terkejut. Terutama Maiso Jenar sendiri, Joko Soko dan Roijo ketika mereka melihat keris yang sekarang sudah berada di tangannya. Kiai Sigar Penjalin, desis mereka hampir bersamaan. Itulah nama keris yang dipegang oleh Maiso Jenar. Keris yang berbentuk lurus, satu sisinya melengkung hampir setengah lingkaran, sedangkan sisi yang lain datar seperti kebiasaan keris. Mirip seperti batang penjalin yang dibelah dua dan diruncingkan ujungnya. Yang mengejutkan mereka adalah keris itu terkenal sebagai pusaka seorang sakti yang mempunyai nama sejajar dengan pasingsingan, yaitu Ki Ageng Pandanalas dari Klurak Wonosobo. Demikian terkejutnya Maiso Jenar sampai tangannya yang memegang keris itu gemetar. Maka setelah agak reda sedikit dan napasnya mulai teratur, Maiso Jenar berdiri dengan teguhnya memandang tajam pada Joko Soko. "Apakah yang kau kehendaki dari gadis ini?" tanya Maiso Jenar. Getar hati Joko Soko sementara itu telah turun, tapi sekarang otaknya dihinggapi oleh suatu pertanyaan. Peranto tolol itu kenapa tiba-tiba saja dapat berbuat sedemikian cepatnya, sehingga jiwa gadis cantik itu tertolong? Selain itu, gadis itu ternyata memiliki keris Kiai Sigar Penjalin. Apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pandanalas? Joko Soko berpaling pada Roijo untuk mendapat pertimbangan. Ternyata Roijo pun pada saat itu sedang berpikir keras. Ia mandang keris Sigar Penjalin yang berada di tangan Maiso Jenar itu tanpa berkedip. Baru setelah beberapa saat kemudian ia berkata, "Joko Soko, menurut pendapatku sebaiknya kita tidak membuka suatu persoalan dengan Ki Ageng Pandanalas. Sebab dengan membawa keris Sigar Penjalin, gadis itu mempunyai hubungan dengan Ki Ageng Pandanalas." Joko Soko dalam hati kecilnya benarkan juga keterangan Roijo itu, sebab ia pun tahu bahwa Ki Ageng Pandanalas termasuk orang yang aneh. Ia selalu berada di mana saja, merantau dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian, ia sayang juga melepaskan gadis cantik yang sudah sekian lama diikutinya. Sebab dalam pengamatannya belum pernah ia menemukan gadis cantik itu. Kalau kali ini ia tak berhasil membawanya pulang, maka seumur hidupnya belum tentu ia akan menjumpainya lagi. Sebaliknya, gadis cantik itu sama sekali tidak menduga bahwa keris yang dibawanya mempunyai pengaruh yang sedemikian hebatnya. Ia sendiri belum pernah mendengar nama Ki Ageng Pandanalas dari Klurak. Keris yang dibawanya adalah keris peninggalan ibunya pada saat ibunya mengembuskan napas terakhir. Menurut ibunya, keris itu adalah keris kakeknya, seorang petani miskin yang pada saat itu sedang merantau mencari daerah baru yang lebih subur, yang barangkali dapat dipakai sebagai tempat tinggal yang baru. Dan menurut ibunya, kakeknya sekarang berada di desa Piridan, daerah antara hutan Tambak Boyo dan Beringan, bagian dari hutan Mentaok, suatu daerah yang baru dibuka oleh beberapa orang yang nampaknya subur untuk daerah pertanian. "Roijo," kata Joko Soko kemudian setelah berpikir jenak, "memang aku sebenarnya segan terhadap orang tua itu. Tetapi menurut pikiranmu, apakah ia mengetahui bahwa gadis itu aku bawa pulang ke Nusa Kambangan?" "Soko," jawab Roijo, "Pandanalas itu tidak ubahnya seperti hantu yang berada di mana saja.
pada saat apa saja. Ia seolah-olah memiliki 1000 mata dan 1000 telinga yang bertebaran di seluruh tanah ini. Tapi ternyata sekarang ia tak ada di tempat ini, potong Joko Soko. Kok jangan berkeras membawa gadis itu, Soko? Meskipun seandainya Pandanalas pada saat ini tidak melihat dan mengetahui, tapi perbuatan itu kau lakukan di hadapan saksi-saksi yang pada suatu saat pasti akan terdengar oleh hantu yang bertelinga 1000 itu. Kalau sudah demikian halnya, kau tidak akan dapat lagi hidup tenteram dan berlindung dimanapun di dunia ini. Joko Soko terdiam, nampak alisnya berkerut-kerut. Tiba-tiba terdengarlah ia menjawab dengan jawaban yang sama sekali tidak terduga-duga. Semua yang mendengar menjadi terkejut, seperti tanah tempat mereka berpijak itu runtuh. Katanya dengan suara yang mantap, "Loweju, kau benar. Memang aku seharusnya tidak berbuat itu di hadapan saksi-saksi. Karena itu maka akan aku bunuh semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, kecuali engkau." Baru mendengar kata-kata itu dan belum lagi Joko Soko berbuat sesuatu, orang-orang yang mendengarnya seolah-olah telah terbang nyawanya. Loweju yang matanya memancarkan sinar kebuasan dan kebengisan itu pun terkejut mendengar keputusan Joko Soko untuk membunuh sekian banyak orang itu. Katanya memperingatkan, "Joko Soko, sebaiknya kau pikir masak-masak apa yang akan kau lakukan itu. Apalagi hal itu terjadi di daerah kekuasaanku. Loweju, kau tidak akan tersangkut dalam perkara ini, dan percayalah bahwa apabila tak seorang pun yang hidup di antara orang-orang ini, maka bagaimanapun tajamnya telinga Pandanalas, ia tak mungkin dapat mendengarnya." Nampaklah dahi Loweju berkerut, rupa-rupanya ia berpikir keras. Tapi bagaimanapun ia tetap tidak dapat mengerti jalan pikiran Joko Soko. Mengorbankan sekian banyak orang hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Seandainya taruhan itu untuk merebutkan sebuah pusaka atau harta benda yang tak ternilai, agaknya Loweju masih dapat mengertinya. Mereka yang mendengarkan percakapan itu hatinya diliputi oleh suasana ketegangan yang hebat. Mereka mengharap Loweju tetap pada pendiriannya, tak mengizinkan Joko Soko berbuat demikian kejamnya, hanya untuk memanjakan nafsunya. Mereka rela dikata kemudian Loweju merampas segala harta benda mereka, asal nyawa mereka diselamatkan. Bahkan ada di antaranya yang mulai menyesali gadis cantik itu di dalam hatinya. Sebab karena gadis itulah maka nyawa mereka terancam untuk dikorbankan. Sampai beberapa saat Loweju tidak berkata-kata, ia menjadi bimbang. Sebenarnya lebih baik baginya untuk tidak menambah lawan. Apalagi seorang sakti seperti Ki Ageng Pandanalas. Tapi untuk menolak permintaan Joko Soko pun akan punya akibat yang tak menyenangkan. Sebab ia tahu betul tabiat kawannya ini, semua kehendaknya harus dapat terlaksana. Apalagi kalau ia sedang tergila-gila kepada seorang gadis. Bagaimanapun kejamnya Loweju, namun tak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat demikian. Hanya untuk seorang gadis, sebab ia sama sekali memang tidak pernah tertarik pada gadis seperti itu. Baginya gadis-gadis demikian hanyalah akan mempersulit diri saja. "Loweju," sambung Joko Soko ketika Loweju lama tak menjawab, "seharusnya kau tak usah takut pada Pandanalas. Sebab Paman Pasingsingan tentu tidak akan tinggal diam andai kata Pandanalas salah duga terhadapmu mengenai masalah ini." Mendengar desaan terakhir ini, Loweju nampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi bagi mereka yang menyaksikan, anggukan kepala Loweju itu bagaikan melihat jatuhnya palu keputusan hukuman mati bagi mereka semua. Maka terjadilah kegemparan di antara mereka. Berapa orang telah menangis merintih-rintih, minta diampuni dan diselamatkan jiwanya.
Mereka bersumpah untuk tidak membuka mulut tentang peristiwa ini kepada siapapun. Berapa orang lagi jatuh pingsan dan yang lain menggigil ketakutan. Dalam keadaan yang demikian terasalah kesetiakawanan mereka hancur rumat demi keselamatan masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang sampai hati terang-terangan mengumpati gadis yang sama sekali tak bersalah itu. Dalam keributan itu tiba-tiba gadis cantik itu berdiri tegak, kepalanya terangkat dan dadanya menengadah. Lenyaplah kesan-kesan ketakutan dan kecemasan yang membayang di wajahnya. Dari mulutnya yang mungil itu terdengarlah suara yang gemetar. "Saudara-saudara seperjalanan, aku minta maaf kalau kehadiranku di antara saudara-saudara menyebabkan saudara-saudara menemui kesulitan. Tapi ketahuilah bahwa orang ini tidak akan berguna membunuh saudara-saudara sekalian, sebab aku telah memutuskan untuk bunuh diri." Kemudian gadis itu berpaling kepada Maisa Jenar, katanya, "Kisana, aku terima kasih padamu atas usahamu menyelamatkan jiwaku. Tapi adalah lebih berharga jiwa dari sekian banyak orang, termasuk Kisana sendiri, daripada aku seorang. Karena itu berikanlah gadis keris itu kembali padaku." Sudah tentu Maisa Jenar tidak dapat berpangku tangan menyaksikan semua itu terjadi. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri mengabdikan diri bagi kedamaian hati rakyat dan kemanusiaan. Sebab dengan demikian ia telah mengabdikan dirinya pula kepada tanah tumpah darah dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menjadi terharu mendengar ucapan gadis yang menyediakan diri sebagai tumbal keselamatan sekian banyak orang. Tapi belum lagi ia sempat menjawab, terdengar suara Joko Soko memerintah, "Perantau tolol, jangan kau serahkan kepadanya, supaya aku selamatkan jiwamu. Berikan saja keris itu kepadaku." Tapi Maisa Jenar sudah mendapat suatu ketetapan, apalagi ketika ia mendengar bahwa Joko Soko akan membunuh semua orang yang ada hanya untuk merampas seorang gadis, sedangkan gadis itu sendiri sama sekali tidak mengendakinya. Karena itu dengan sikap seekor banteng, Maisa Jenar melangkah lalu berdiri di antara gadis yang pucat itu. Wajahnya memancarkan kebulatan tekadnya. Apapun yang akan dihadapi, meskipun ia harus melawan Joko Soko dan Lowo Ijo sekaligus, dengan tenangnya pula ia menjawab kata-kata Joko Soko. Joko Soko yang dikenal sebagai seorang bajak laut yang menakutkan. Buat apa aku mengharap kau membebaskan jiwaku kalau aku terpaksa berkubur di tengah hutan Tambak Boyo ini? Karena aku membela kebenaran, aku sama sekali tidak akan menyesal. Karena itu sekali lagi aku masih bernafas, kau tak akan dapat menyentuh gadis yang belum aku kenal sebelumnya ini. Jawaban Maisa Jenar ini sungguh hebat akibatnya. Muka Joko Soko segera berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahannya. Kata dia melihat orang itu dapat bergerak begitu cepat, baginya bukanlah ukuran bahwa orang itu cukup berharga untuk dilawannya. Apalagi sebelum itu perantau tolol itu telah melawan bersama-sama dengan ketujuh orang pengawal dan sama sekali tak menunjukkan keistimewaan apa-apa. Meskipun demikian, dalam hati Joko Soko mengakui bahwa orang itu benar-benar orang tolol yang berani. Selain itu, kata-kata Maisa Jenar ternyata punya akibat yang mengejutkan pula terhadap para pengawal. Dengan tak terduga sama sekali, pemimpin pengawal yang telah agak lanjut usia itu tiba-tiba melompat ke samping Maisa Jenar. Dengan penuh tanggung jawab ia berkata, "Joko Soko, aku pun pernah mendengar kebesaran namamu, dan sekarang aku sempat menyaksikan pula. Bahkan sekaligus aku dapat mengetahui betapa biadabnya bajak laut dari Nusa Kambangan ini. Karena itu bagaimana aku berani berlagak di hadapanmu? Tetapi karena kali ini aku sedang dibebani oleh suatu tanggung jawab,
Maka bersama-sama perantau yang belum aku kenal ini, aku bersedia menjadi Banten. Apa artinya seumurku yang tinggal beberapa tahun lagi, kalau dilumuri oleh suatu pengkhianatan akan tugas yang dibebankan di pundakku? Cukup, potong Joko Suko. Tapi suaranya terputus sampai sekian karena getaran kemarahannya. Wajahnya menjadi semakin merah, giginya gemeretak, sedangkan matanya seolah-olah memancarkan api, seperti perapian yang masih menyala-nyala. Apalagi ketika dilihatnya kesembilan pengawal yang lain pun tiba-tiba serentak berdiri dengan teguhnya, menggenggam senjata masing-masing demikian eratnya, seakan-akan teguhnya ingin mengatakan bahwa gugurlah mereka dalam tugas dengan senjata di tangan. Tapi kemudian kembali terjadi hal yang sama sekali tak diduga-duga. Orang yang dianggapnya sebagai perantau tolol yang menumpang berjalan. Bahkan ada di antara mereka yang memberikan beban dengan menyanggupinya. Untuk memberi upah sekedarnya itu, berkata dengan lantangnya kepada pemimpin pengawal itu, Bapak telah lanjut usia. Apalagi orang yang dilawan bukan sembarang orang. Karena itu minggirlah, biarlah aku yang berumur separuh baya melawannya, untuk mewakili mereka yang berhati kecil seperti hati kelinci, sehingga kehilangan rasa ketakwaan mereka. Bahkan ada yang sampai hati menyalahkan gadis ini pula. Tapi karena aku tidak sepantasnya mempergunakan keris sigar penjalin milik seorang sakti ini, baiklah keris ini aku titipkan padamu. Janganlah gadis itu diberi kesempatan untuk bunuh diri sebelum kita semua binasa. Karena pengaruh perbawa kata-kata Maisojenar itu, maka orang tua itu seolah-olah di luar sadarnya menerima keris sigar penjalin. Sementara itu Lowoijo rupanya benar-benar tak mau terlibat dalam persoalan ini. Karena itu ia bersikap sebagai seorang penonton saja, yang kemudian malah pelan-pelan duduk pada sebuah akar pohon. Dan Joko Suko kini telah sampai pada puncak kemarahannya. Meskipun demikian, ia masih ingat pada harga dirinya. Segera pedang kecilnya disarungkan ke dalam tongkat hitam manis dan melemparkan tongkat itu pada Lowoijo geramnya. Lowoijo, tolong bawakan tongkatku ini, kata Joko Suko. Lalu katanya kepada Maisojenar, setan, kau berani meremehkan aku? Aku harap kau maju bersama-sama supaya cepat selesai pekerjaanku, membunuh kalian semua. Tak seorang pun akan aku sisakan. Segera sudah itu Joko Suko bersiap untuk menghancurkan orang yang telah berani menghinanya. Sementara itu Maisojenar pun telah bersiap pula, sebab ia tahu bahwa lawannya itu adalah orang yang mendapat sebutan ular laut yang ganas dari Nusa Kambangan. Mereka yang menyaksikan adegan itu hatinya berdegup, dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan. Meskipun ada juga yang merasa tersentuh oleh sindiran Maisojenar, tak seorang pun di antara mereka yang berani membela gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Bahkan ada pula yang mengumpatinya, kecuali para pengawal yang merasa memikul tanggung jawab. Tapi tak seorang pun dari mereka yang menaruh titik harapan pada perantau yang tolol. Meskipun berani itu, bahkan ada yang menganggap kelakuan Maisojenar itu hanya akan menambah kemarahan Joko Suko, sehingga akan mempercepat kematian mereka tanpa pertimbangan lagi. Sedangkan gadis cantik itu sendiri memandang Maisojenar sebagai orang yang aneh. Setelah menyaksikan Maisojenar bersama-sama dengan para pengawal tak dapat memenangkan perkelahian melawan pemuda tampan yang ternyata bernama Joko Suko itu, tiba-tiba sekarang si perantau itu ingin melawannya seorang diri. Tapi di samping perasaan itu timbul pula suatu perasaan lain yang asing dalam diri gadis itu.
Suatu perasaan di mana ia ingin mendapatkan perlindungan dari orang yang aneh itu lebih daripada yang lain-lain. Juga lebih daripada para pengawal itu sendiri, meskipun ia tidak tahu apakah orang itu akan dapat melakukannya. Saat kemudian kembali terdengar Joko Soko menggeram hebat. Sebenarnya sayanglah tanganku ini dikotori oleh darah kelinci seperti tampangmu itu. Tetapi karena aku adalah kelinci yang paling tak tahu diri, maka terpaksa aku ingin menguliti tubuhmu. Kata-kata itu benar-benar menyeramkan, tetapi lebih-lebih lagi ketika orang-orang itu melihat tangan ular laut itu menjulur dengan dahsyatnya ke arah tulang-tulang iga Maesojenar. Rupanya Joko Soko yang seakan sedang gila dibakar oleh kemarahannya itu ingin membunuh lawannya dengan pukulan yang pertama. Mereka yang menyaksikan gerak Joko Soko itu tersirat darahnya. Beberapa orang memejamkan matanya sebab menurut dugaan mereka, tulang-tulang iga Perantotolol itu segera akan rontok seluruhnya. Bahkan beberapa orang segera memegangi dadanya masing-masing, seolah-olah tulang iga mereka lah yang akan lepas berderai-derai. Untunglah bahwa pada saat itu Maesojenar telah benar-benar siap dan waspada. Sebab ia tahu bahwa lawannya bukanlah lawan biasa, tetapi adalah seorang pemuda yang mempunyai nama di aliran hitam. Meskipun demikian, ia kagum juga melihat kegesitan ular laut itu. Melihat serangan yang datang dengan dahsyatnya, segera Maesojenar dengan cepatnya pula mengelak ke samping. Seterusnya ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Karena itu ketika ia berhasil membebaskan diri dari serangan pertama Joko Soko, segera ia membuka serangan pula, sebuah serangan dengan kakinya menyambar perut lawannya. Tapi Joko Soko bukan anak kemarin sore. Ketika ia merasa bahwa serangannya yang pertama gagal, segera ia mengubah sikapnya dan dengan satu gerakan melingkar, ia berhasil mengelakkan gerakan Maesojenar. Sebaliknya Maesojenar adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Melihat lawannya menghindar, cepat-cepat ia motong arah dan tahu-tahu ia sudah berada di muka Joko Soko kembali, sekaligus menyerang dengan tangkasnya ke arah leher lawannya. Joko Soko menjadi terperanjat bukan buatan, apalagi sebelumnya. Ia mandang orang itu sebagai seorang yang tak berarti meskipun mempunyai cukup keberanian. Dengan demikian kewaspadaannya jadi berkurang. Karena itu ketika dengan tak diduganya sama sekali lawannya itu dapat bergerak dengan lincahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Mau tidak mau ia harus melawan serangan itu dengan sebuah pertahanan yang rapat kalau ia tidak mau binasa. Karena itu terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Maesojenar telah mempergunakan sebagian besar tenaganya, sedangkan Joko Soko pun telah mengerahkan kekuatannya pula. Akibatnya adalah hebat sekali, tubuh Maesojenar bergetar hebat dan ia terdorong surut ke belakang. Joko Soko pun terlempar beberapa depa dan kemudian meski sudah berusaha, ia tak berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya sehingga ia jatuh beberapa kali berguling. Barulah ia berhasil melompat tegak kembali. Mengalami hal ini, dada Joko Soko serasakan pecah, darahnya mendidih dan menggelegak sampai kepala. Ia sama sekali tidak mengira bahwa lawannya yang dalam pandangannya semula tidaklah lebih dari seekor kelinci yang tidak tahu diri itu, ternyata memiliki tenaga yang demikian dahsyatnya. Karena itu matanya menjadi semakin menyala. Taulah Joko Soko sekarang mengapa tadi ia sama sekali tidak berhasil membunuh seorang pun dari para pengawal yang mengeroyoknya. Rupanya orang ini tidak saja kebetulan menubruk kawan-kawannya, melemparnya dengan pasir pada saat tepat tongkatnya hampir menyambar korban. Kemudian jatuh bergulingan menimpa beberapa orang yang dadanya hampir rontok oleh tongkatnya. Hal itu pastilah disengaja untuk menyelamatkan para pengawal itu, sebab ternyata bahwa orang itu mempunyai kepandaian yang luar biasa. Dan Maesojenar sendiri pun terkejut pula mengalami benturan itu. Ternyata tenaga Joko Soko pun dahsyat sehingga ia bergetar surut.
Dalam hal ini, Maisa Jenar sadar bahwa Joko Soko terlalu menganggapnya tak berarti, sehingga apabila Joko Soko sungguh-sungguh menggempurnya dengan segenap kekuatan dan ilmunya, maka keadaannya pasti akan lain, bahkan mungkin keadaannya akan berimbang. Saat kemudian baik Joko Soko maupun Maisa Jenar telah mempersiapkan diri kembali untuk memulai perkelahian, mereka berdua sadar bahwa kekuatan mereka tidak terpaut banyak. Maka kunci kemenangan dari pertempuran ini terletak dalam kepandaian serta keprigelan mereka membawakan diri dalam keadaan-keadaan yang genting.